Fitrah manusia itu baik, seharusnya kepemimpinan ini digunakan pada yang baik-baik untuk melayani masyarakatnya, memberikan putusan-putusan yang baik. Tapi di sini kemudian tiba ada penyimpangan-penyimpangan. Bahkan dia menganggap bahwa dia yang paling kuasa, sehingga dia memaksa rakyatnya untuk menyembah dia sebagai Tuhan. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Pernahkah Anda dengar kisah? Pernahkah menyaksikan dengar kisah tentang seorang penguasa yang berdebat dengan Nabi Ibrahim? Jadi ada seorang penguasa, pemimpin, fokus. Dia manusia, diamanahi oleh Allah dengan kepemimpinan. Ada giliran kepemimpinan. Baik. Seharusnya karena dia ini manusia, walaupun dia penguasa karena punya sifat manusia dan fitrah manusia itu baik, seharusnya kepemimpinan ini digunakan pada yang baik-baik untuk melayani masyarakatnya, memberikan putusan-putusan yang baik. Tapi di sini kemudian tiba ada penyimpangan-penyimpangan. Bahkan dia menganggap bahwa dia yang paling kuasa, sehingga dia memaksa rakyatnya untuk menyembah dia sebagai Tuhan. Diutuslah Nabi Ibrahim untuk meluruskan sikap penguasa ini. Apa yang terjadi? Terjadi dialog di sini. Awas, ini adab yang pertama, ada dialog di sini. Dan kalimat yang menarik, awas, hati-hati ya, hati-hati. Nanti barangkali ibu bisa membutuhkan itu, atau teman-teman saat di kantor misalnya lihat pemimpin keliru, penguasa salah, atau dalam konteks kepemimpinan. Apa yang terjadi di Quran? Ini kalimat yang paling indah. Ketika ada seseorang melakukan kesalahan, bahkan terjadi pada seorang penguasa, maka tidak ada satu ayat pun disebutkan di Quran untuk mencela. Itu nggak ada. Silakan Anda cari. Anda cari. Banyak penguasa di dalam Al-Quran. Ya maaf, ada Fir'aun misalnya, ada raja-raja yang lain seperti Namrud dan sebagainya. Tapi ketika mereka salah, yang terjadi pertama kali itu bukan celaan. Tidak ada ayat yang mengatakan cela dia, hina dia, bully dia. Itu nggak ada. Yang terjadi adalah Allah utus seorang Rasul memberikan manhaj, berikan nasihat yang baik. Diskusi dalam kebaikan, beri masukan. Barangkali dia keliru itu bukan karena dia niat sengaja untuk keliru, karena ada jalan yang ditempuh itu salah yang harus diluruskan. Maka datanglah Nabi Ibrahim berdiskusi, dan kalimat diskusinya indah. Lihat kalimatnya, bukan jidal, bukan debat biasa, tapi alam tara ilal ladzi hajja, menggunakan kalimat hajj dari kata hujjah. Hujjah itu alasan yang dikemukakan dengan argumentasi yang jelas. Dalil, argumen. Jadi ini adab ya. Kalau antum punya teman misalnya beda pendapat dengan antum, kalau ingin menyelesaikan jangan saling cela. Nggak ada ayat di Quran untuk saling mencela. Anda misalnya mempraktekkan nih ibadah, ada yang turun dengan lutut duluan, ada yang telapak tangan duluan, ada yang takbirnya misalnya tangannya di sini, ada yang sejajar dengan telinga. Ada yang ketika yang tidak tangannya kobed ke sini, ada yang diam begini. Kalau Anda melihat sesuatu berbeda terjadi, nggak ada ayat di Quran untuk saling mencela. Quran kitab kebaikan, penuh dengan cinta. Begitu terjadi sesuatu, ayo coba duduk bersama diskusikan. Dan diskusinya bukan debat ingin saling unggul, bukan. Tapi menampilkan argumentasi yang bisa diterima dan memudahkan untuk diamalkan. Itu poinnya. Jadi kalau kemudian Anda terjadi perbedaan pendapat, tiba-tiba saling mencela, tiba-tiba ada yang saling menyakiti, berarti Anda telah keluar dari ketentuan Al-Quran. Ada yang salah di sini. Yang paling menarik kalau Anda mengatakan saya ingin ikut Quran, saya ingin ikut petunjuk Nabi, tapi cara Anda mempraktekkan justru tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Ini satu hujjah. Fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala. Lihat kalimatnya. Idh qala Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Kata Nabi Ibrahim, kalau Anda mengaku Tuhan, silahkan bedakan dengan Tuhan saya. Allah itu bisa menghidupkan dan mematikan. Anda punya apa? Maka orang ini berkata, ana uhyi wa umit. Muncul kesombongannya. Ini isyarat pertama bahwa, mohon maaf, kadang-kadang orang yang merasa tinggi itu tidak seketika bisa diluruskan. Tidak seketika bisa diluruskan. Jadi orang ini ketika diluruskan oleh Nabi Ibrahim, Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Anda bisa atau enggak? Dia langsung tiba-tiba merasa tinggi. Ana uhyi wa umit. Saya juga bisa. Dia hadirkan dua orang, dia bawa pedangnya. Nih saya tunjukkan. Yang satu dieksekusi. Nih, saya matikan yang ini, saya hidupkan yang ini.
Ini isyaratnya bukan ada orang-orang bisa mematikan, menghidupkan, bukan. Tapi poin Quran di sini ingin menjelaskan, kadang-kadang memberikan penjelasan kepada orang tidak semudah yang kita harapkan. Ada orang ketika diterangkan tiba-tiba langsung merasa tinggi. Ini saf sedang, mohon maaf ya, kosong. Tiba-tiba masuk orang sholat, jaraknya jauh sekali begini. Anda ingin ajak. Biasanya mohon maaf, kalau sesama makmum, levelnya sama, litingnya sama, walaupun usia berbeda, itu tidak mudah untuk diingatkan. Pak, mari kita luruskan Pak, rapat. Saya yang rapat ke sana atau Bapak yang ke sini supaya saf kita lurus, rapat, setan yang nggak masuk. Kamu siapa? Ngajak-ngajak saya. Kamu kan baru di sini. Saya sudah 10 tahun di sini. Masya Allah. Padahal masjidnya baru 5 tahun. Kadang-kadang susah. Nah, apa yang terjadi? Manhajnya dari Nabi Ibrahim bukan marah. Disalah karena nggak mau saja, geser begini, geser lagi, geser begini, geser lagi. Akhirnya diinjak misalnya begini itu nggak boleh. Nggak ada ayat yang berkata begitu. Apa yang terjadi? Terusannya munculkan dengan hujah yang baru dengan kalimat yang sabar. Lihat kalimatnya. Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Datangkan hujah yang baru. Kalau kamu mematikan, menghidupkan seperti ini, Tuhan saya bisa menerbitkan matahari di timur, kemudian menenggelamkan di barat. Kalau Anda Tuhan, coba balikin. Terbitkan di barat, kemudian tenggelamkan di timur. Fabuhital ladzi kafar. Maka kesulitanlah dia untuk menjawab. Kesulitanlah dia kemudian untuk menjawab. Ini manhaj kepada kita. Kalau kita berdialog dengan orang-orang yang sekiranya punya kesetaraan dalam ilmu, Anda bisa berkonsultasi dengan orang yang lebih tinggi dibandingkan Anda. Jangan mempertahankan pendapat yang tidak tepat. Yang paling aneh, ini murid belajar di sini, ini murid belajar di sini, sama-sama murid, belum paham juga dengan inti bahasan, sama-sama berselisih, padahal gurunya biasa-biasa aja. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang tidak tepat, kemudian Anda kebingungan, tanyakan pada orang yang paham. Jelas di sini? Nah, itu poinnya. Satu. Halo, kenapa jadi tegang begini? Kita kembalikan dulu ya, alhamdulillah. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Sekarang pindah ke masa Nabi Musa dengan Firaun. Kenal Nabi Musa, Bu? Enggak. Kenal di mana? Tahu ya. Tahu, Masya Allah. Itu luar biasa. Musa, Harun. Nabi Musa sejaman dengan Nabi Harun. Ditugaskan berdakwah kepada Firaun, penguasa menyimpang. Pelan-pelan, fokus. Penguasa menyimpang. Taib. Perhatikan kasih sayang Allah di sini. Saya kembali tegaskan ya. Saya kembali tegaskan. Allah itu punya sifat kasih yang luar biasa, lebih daripada sifat kasih ibu pada anaknya yang tengah dalam kandungan. Ya. Seorang ibu ketika mengandung, anaknya dijaga luar biasa supaya dia saat bergeser berat tapi anaknya tetap dalam keadaan tenang. Quran surah 7 ayat 189. Ya, miring kanan susah, miring kiri susah, cuman bagaimana caranya supaya si anak berada dalam keadaan tenang. Allah sifat kasihnya lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Teman-teman, ini Firaun, manusia paling zalim luar biasa. Kalau tadi levelnya mengaku nabi, ini mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Kalau yang tadi zaman Nabi Ibrahim eksekusi, Firaun tidak sembarangan eksekusinya. Ketika disampaikan ada seorang bayi terlahir akan mengguncang kebesaran kerajaan Anda, maka dia mengeluarkan dekret, setiap ibu yang mengandung itu mesti ditemani oleh 2 orang algojo. Yang satu untuk mengamati perempuan yang mengandung ini, kapan dia melahirkan. Yang satu untuk melihat begitu melahirkan, kalau ketahuan laki-laki langsung sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Kalau perempuan boleh hidup. Lebih dahsyat dibanding yang tadi. Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 48 sampai 49. Ya, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yassumunakum su'al 'adzab. Ingatlah kisah ketika kami selamatkan umatnya Musa itu dari kekejaman Firaun. Su'al 'adzab, seburuk-buruknya siksaan. Jadi kalau ada orang yang pernah menyiksa, ini yang paling buruk. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia bisa menyembelih anak-anak yang baru dilahirkan kalau laki-laki, kalau perempuan dia biarkan bebas. Ini sekarang Anda bandingkan ya. Menyembelih dalam bahasa Arab itu punya 2 arti, 2 kata. Menyembelih dalam bahasa Arab punya 2 kata. Pertama disebut nahara. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika
wanhar. Kalau nahara itu menyembelih hewan, tapi hewannya tetap berdiri, tidak dijatuhkan. Berdiri begini. Makanya unta dalam Al-Quran, cara menyembelihnya disebut dengan nahar. Karena unta tidak dijatuhkan. Antum insya Allah kalau haji nanti atau umrah, main ke Hudaybiyah, di situ ada peternakan unta, itu cara nyembelihnya tidak dijatuhkan, langsung disekat seperti ini. Kalau pisau dielus begini, kemudian disembelih. Kalau pakai golok, kemudian langsung seperti ini. Itu unta. Tapi kalau kerbau, kambing, domba, sapi, itu kalimatnya menggunakan zabaha. Zabaha. Yang berarti dijatuhkan dulu, baru disembelih. Jatuhkan, sembelih. Taib. Antum kalau sembelih sapi kan jatuhkan dulu kan? Kerbau dijatuhkan dulu ya? Itu dalam bahasa Arab disebut zabaha. Antum kalau mengaji hadis Al-Arba'in, coba buka nomor ke-17. Posisi paling kanan sebelah bawah. Hadisnya dari Abu Ya'la, Aus bin Saddad, bin Thabit bin Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Ya. Itu Nabi mengatakan, "Idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah." Kalau Anda ingin menyembelih hewan yang dijatuhkan, maka lakukan dengan penuh kelembutan. Jangan sampai Anda tarik, jatuh, kemudian tiba-tiba luka dan sebagainya. Jadi, dzabaha itu menyembelih dengan, maaf ya, sembelihannya dijatuhkan dulu. Itu tapi sekali sembelihan begini, selesai. Kalau antum lakukan berkali-kali begini, itu ditambah tasydid pada huruf ba-nya. Dzabbaha, yudzabbihu. Sekarang kembalikan ke ayat yang Al-Baqarah 49 tadi, posisi paling kiri sebelah atas. Bagaimana jahatnya al-ghujuf Fir'aun itu. Kalimatnya bukan menggunakan nahar tapi dzabaha. Yudzabbihuna abna'akum. Dzabaha. Jadi begitu melihat seorang ibu melahirkan anak laki-laki di hadapan ibu yang baru melahirkannya, itu masih merah, langsung dijatuhkan ke bawah, digorok di hadapan ibunya. Dan menggunakan tasydid, dzabbaha. Artinya bukan sekali, tapi berkali-kali begini. Saking jahatnya. Makanya disebut dengan su'al adzab. Fir'aun, manusia paling durjana, mengaku Tuhan, melakukan pembunuhan tingkat tinggi. Tapi saking rahmannya Allah, selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan, masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Mau nggak kamu tobat nih? Maka dikirimkan dua nabi langsung. Musa dengan Harun berdakwah kepada Fir'aun, satu orang. Kita saja sekarang, umatnya Nabi Muhammad, sampai kiamat, nabinya cuma satu, nggak pernah lihat lagi. Antum pernah lihat nabi? Fir'aun saking sayangnya diutus oleh Allah dua orang nabi supaya dia bisa kembali. Apa yang terjadi? Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah sekarang ke Fir'aun karena dia sudah melampaui batas, sudah menyimpang dia. Ini prinsip dakwah. Jadi kalau ada seseorang kemudian mulai menyimpang dari kita dakwahi. Ya. Tapi bagaimana cara berdakwah yang baik? Lihat kalimatnya, ayat 44-nya. Faqula lahu qawlan layyinan. Tapi ingat ya, katakan pada makhluk ini, pada Fir'aun ini, kata-kata yang lembut, halus. Bukan celaan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dengan kelembutan ini, sifat dan sikap kita, dia bisa ingat kepada Allah kemudian berubah menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, silakan perhatikan. Nabi Musa, Nabi Harun, orang paling takwa, dekat dengan Allah, masuk surga tanpa hisab, berdakwah kepada Fir'aun, manusia paling durjana, pembunuh yang sangat sadis, mengaku Tuhan, diperintahkan oleh Allah, katakan yang lembut. Anda bukan nabi, bukan rasul, tidak sesoleh Musa, tidak sebaik Harun. Berdakwah kepada orang yang tidak sejahat Fir'aun. Kenapa mesti kasar? Kenapa Anda bisa mencela? Berarti ada yang salah di situ. Ini poinnya. Di Quran tidak pernah mengajarkan kita untuk mencela orang. Kalaupun kita tidak suka, yang kita cela perbuatannya, bukan orangnya. Silakan cek. Bahkan seburuk-buruknya Fir'aun tidak pernah disebutkan nama aslinya. Antum silakan cari, di Quran tidak akan pernah ditemukan. Fir'aun itu gelar, Faraoh, Raja Mesir. Silakan cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ditemukan siapa nama aslinya. Itu tuh. Silakan cek, ya, sehari lagi buat sadar, ngapain nyari itu. Karena yang dipersoalkan oleh Quran bukan namanya. Itu perilakunya. Jadi kalau ada seseorang berbuat salah kepada Anda, yang Anda perbaiki itu perilakunya, bukan mencela orangnya. Karena ketika Anda mencela nama seseorang, barangkali ada orang dengan nama yang sama, belum tentu punya perilaku yang serupa. Awas, hati-hati. Ada orang namanya Hasan misalnya, Masya Allah. Tiba-tiba berbuat kesalahan. Anda sebutkan, nama aja kamu Hasan, dasar begini, Hasan kamu ya. Allahu Akbar, Hasan yang ini yang salah, yang lain belum tentu begitu. Hati-hati.
Cucu Nabi juga Hasan. Dan beliau baik, ahli surga juga. Atau kadang-kadang menyalahkan nama yang ini, mempersoalkan nama yang itu. Kamu Hasan tapi kelakuan Otong. Otong juga belum tentu begitu. Mungkin dia baik gitu kan. Awas hati-hati ya. Dalam beberapa persoalan, maka manhaj Quran, jika ada orang keliru dalam kehidupan, jangan persoalkan namanya, tapi perbuatannya yang keliru. Yang kedua, dakwahi dia dengan penuh kelembutan. Dan yang ketiga, saya tutup di sini dulu sebentar.